Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang, mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Podcast Stella Maris Talks hadir menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talks hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stema TV. Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang, mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Podcast Stella Maris Talks hadir menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talks hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stema TV.
Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang, mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Podcast Stella Maris Talks hadir menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talks hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stema TV. Kita angkat tema mengenai penyakit misterius, penyakit hepatitis misterius yang menyerang anak-anak. Pada hari ini, hari Jumat 20 Mei 2022, bersama saya Dian dari Stella Maris BSD. Nah, teman-teman, untuk podcast kita kali ini bukan tanpa sebab. Kenapa demikian? Karena akhir-akhir ini kita sering mendengar berita. Nah, beritanya ini yang rasanya kok mengkhawatirkan, membuat beberapa orang tua merasa, aduh, jangan-jangan anak saya begini ya, jangan-jangan anak saya begini. Nah, podcast kita kali ini akan membahas mengenai penyakit hepatitis yang misterius yang menyerang anak-anak. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit yang menyerang hati, ya, liver ya. Nah, biasanya penyakit ini disebabkan oleh adanya infeksi virus, kemudian juga ada penyakit autoimun, kemudian juga penggunaan alkohol dan juga obat-obatan tertentu. Dan bahkan di beberapa kasus itu terjadi ada infeksi cacing hati. Nah, jika disebabkan oleh infeksi virus, nah ini yang berbahaya teman-teman semuanya. Karena bisa menular ke orang lain. Nah, tentunya kita semua sebagai orang awam, termasuk saya juga, perlu edukasi supaya kita tidak tersesat di belantara berita hoax ya, yang nggak jelas ya. Oleh karena itu, kita tanya langsung saja dengan narasumber yang luar biasa keren, yang kompeten, yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Mari kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Hari ini kita kedatangan Dr. Yuli Amuntiarini, spesialis anak dari Rumah Sakit Medika BSD. Halo, apa kabar dokter? Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah. Semangat ya dokter ya di tengah amukan penyakit-penyakit yang sekarang ini makin ada aja begitu ya dokter ya. Luar biasa. Nah, teman-teman, kita senang banget nih kedatangan Dr. Yuli yang nantinya kita bisa tahu pengetahuan atau ilmu-ilmu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, sehingga kita bisa punya bekal bagaimana ya kita bisa mengatasi penyakit hepatitis ini. Nah, tapi sebelum nanti dokter menjelaskan seperti apa, bagaimana cara mengatasinya, gejalanya seperti apa, saya akan beritahukan dulu bahwa hari ini ada giveaway menarik dari kami, gitu ya. Jadi untuk 3 penanya terbaik ya, untuk 3 penanya terbaik nanti silakan bertanya. Kalau teman-teman semua punya pertanyaan, langsung saja ketik di chatroom dengan format nama, ID Instagramnya, nomor telepon, dan juga pertanyaannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke Dr. Yuli. Silakan, Dr. Yuli. Terima
terima kasih nih Miss, saya diundang ke sini juga untuk mempublikasikan kabar terbaru yang bukan hoax ya. Soalnya ini udah dari sejak sebelum Lebaran juga udah mulai muncul. udah beberapa bulan terakhir ya. Jadi dengan berbagai berita yang ada di luar sana gitu, alangkah baiknya kita memulainya dengan informasi yang benar. Betul gitu. sekali. Gitu ya. Jadi kita mulai aja ya, kita review sedikit tentang hepatitis akut misterius pada anak. Oke, jadi selama ini yang kita tahu tentang hepatitis itu, kita tahunya hepatitis virus A, B, C, D, E ya. Ada beberapa literatur yang mengungkapkan adanya F dan G, tapi sampai saat ini belum jelas itu apakah hepatitis terpisah atau bukan. Jadi yang penting sekarang adalah si hepatitis akut misterius pada anak ini. Kenapa jadi misterius? Karena pada pemeriksaan serologisnya si A sampai E tadi semua negatif. Seperti itu ya. Nah, dari WHO sendiri, hepatitis akut misterius ini didefinisikan sebagai anak yang usia kurang dari atau sama dengan 16 tahun, jadi 16 tahun ke bawah ya, yang mengalami hepatitis akut, tetapi tidak disebabkan oleh hepatitis A sampai E tadi, dan ada peningkatan kadar enzim hati yang kita sebut SGOT atau SGBT dengan kadar lebih dari 500 IU per liter. Nah ini enzim hati ini normalnya 50-an ke bawah, di bawah 50 kira-kira ya. Dua-duanya, nah ini berarti meningkat bisa sampai 8 sampai 10 kalinya gitu. Tanggal 23 April sebenarnya kita udah mulai mendengar nih ya berita ini di luar negeri. Nah itu sudah kejadiannya sudah 169 anak di 11 negara. Mungkin sudah sering juga kita lihat di pamflet, di browsing kalau tanggal segini di Inggris, tanggal segini muncul terus dekat-dekat Singapura, udah deket nih sama Indonesia ya. ternyata muncul juga di kita gitu. Di Indonesia juga pun sudah ada kasusnya. Nah dengan hasil semuanya rata-rata SGOT-SGPT-nya lebih dari 500 gitu ya. Nah kemudian tanggal 11 Mei baru kemarin ya kita update lagi informasinya. Ternyata di dunia sudah 450 yang terlapor anak ini hepatitis akut misterius ini. Dan sudah terlapor bahwa ada 11 anak yang meninggal dunia. Nah, yang terkena ini di Inggris sana itu mayoritasnya justru usia 3 sampai 5 tahun. Jadi dari ya, dokter. Iya, 57% 3 sampai 5 tahun gitu. Ya. Nah, gitu ya. Nah, terus yang spekulasi yang berkembang, jadi kenapa sih kok cepet amat gitu ya. Sebulan udah naiknya ratusan gitu ya. Akhirnya banyak penelitian di luar terutama kita diteliti apakah ini memang virus yang lain gitu ya, bukan virus yang ABCDE tadi. Kemudian dari berapa banyak yang sudah terdeteksi itu memang sekitar 70% dia ada virus adenovirus yang terdeteksi di dalam darah kah, atau ada juga yang di dalam feses, ada juga yang di saluran nafasnya gitu. Tapi tetap tanda tanya ya. Kemudian yang kedua, apa ada ini ya, karena kita kan sekarang banyak paparan makanan jajanan ya kali ya. Nah, jadi apakah ada zat toksik yang ada di sekitar kita gitu yang menyebabkan hepatitis virus ini. Kemudian ada yang berspekulasi juga nih jangan-jangan virus COVID-19 yang baru nih gitu. Karena memang sekitar 18% itu COVID-19-nya positif. Gitu. Dengan gejala yang mirip dengan COVID-19 gitu ya. Jadi kan orang pada mikir-mikir, iya soalnya kan kita baru masih pandemi ini, jadi banyak yang ngubung-ngubungin nih, jangan-jangan iya gitu. Sementara ada juga yang mikir, waktu di India kan, India juga berat sekali deltanya ya. Nah, di India tuh ada yang meneliti, kira-kira
berapa bulan kemudian diteliti ternyata kok ada yang hepatitis nih, jadi yang isi COVID Delta kemarin. Apakah ada hubungannya dengan itu yang belum tahu. Jadi sampai saat ini masih diteliti ya. Kemudian ada yang malahan bilang ini karena vaksin nih, vaksin COVID katanya gitu. Tapi itu memang mudah ditepis karena ternyata yang terkena adalah usia 3-5 tahun, di mana sebagian besar nggak dapat vaksin COVID gitu ya. Nah, pada pemeriksaan lab selain yang SGOT, SGPT tadi, kita harus tegakkan hepatitis virus yang selama ini kita ketahui, yaitu A, B, C, D. Jadi pada pemeriksaan lab, kriteria eksklusinya begitu A, B, C-nya negatif, sementara ini di Indonesia ya, kita A, B, C negatif, maka kita cari ke arah hepatitis akut virus yang saat ini baru ada. Dan ini penyakit baru, jadi bukan penyakit tidak baru sama dengan hepatitis yang lama gitu. Gimana tuh? Wah, kita harus hati-hati nih. Langsung timbul rasa khawatir gitu ya. Iya, penyakit baru. Kan ini ceritanya nakut-nakutin dulu. Wah, enggak ya. Jadi kita harus tahu dulu faktanya. Setelah itu kita harus berusaha mencegahnya sebenarnya gitu ya. Nah, sekarang nih orang tua di rumah juga, aduh gejalanya apa ya dok? Nah, kita itu malah dia, mikirnya itu kalau dia. hepatitis tuh kuning paling banyak ya. Ya, dulu gitu. Memang tidak sama biasanya dengan kuning-kuning yang bayi-bayi baru lahir. Itu beda penyebabnya. Nah, gejalanya 71% adalah kuning gitu. Tapi kadang-kadang sebelum munculnya ini ada keluhan muntah dulu, ada demam, ada BAB-nya dempul. Jadi BAB-nya nggak ada warnanya kayak dempul mobil. Pucet ya, putih pucet. Gitu. Kayak putih gading. Saya pikir itu bukan warna, tapi apa namanya seperti dempul gitu loh ya. Ya, teksturnya gitu. Oh, ternyata lebih enggak, ke warnanya pucat gitu warnanya ya. pucat gitu. Ya sebenarnya sih tampilannya juga mirip dempul ya. Makanya dibilang gitu kayak apa namanya, kayak lilin gitu ya. Terus ada yang gejalanya lemah anaknya, kemudian ada juga yang diare, kemudian ada yang sebagian kecil dia ada gejala pernapasan, batuk dikit, pilek bedanya dikit, sama ispa gitu. nanti. Nah itu dia, ya. makanya masih diteliti terus ya. Oke. Nah kemudian gejala pernapasan paling kecil ya. Nah terus untuk saat ini memang kita diminta waspada pakai tanda seru kalau memang ada gejala-gejala ini pada anak usia kurang dari 16 tahun ya. Kurang dari 16 tahun gitu. Jadi dia kuning. Mungkin kalau di luar kan di UK menelitinya 3-5 tahun paling banyak. Mungkin nanti kalau Indonesia udah beberapa kasus diteliti mungkin prevalensi umurnya berbeda gitu. Kuningnya itu di kulit. Semua anggota tubuh kulit, pokoknya kulitnya kelihatan kuning. Kulit di anggota tubuh semua kuning. Iya, yang paling terlihat sebenarnya wajah ya. Oh gitu. Kan kalau lihat kuning paling kelihatan biasanya di wajah atau di mata. Itu paling kelihatan. Kan ini kita putihnya putih ya kan. Nah biasanya munculnya mata, kok matanya jadi kuning sih nak, misalnya gitu ya. Nah gitu, jadi sklera ini paling cepat juga menunjukkan gejala kuning. Gitu. Terus dia ada buang air kecil tapi kayak air teh. Jadi meskipun kayak minum banyak juga tetap warnanya. Iya, kan kalau kita minumnya dikit sebenarnya maksudnya kita minum dikit agak dehidrasi dikit. Pipisnya agak orange lah ya gitu ya. Nah, kalau ini kayak air teh. Coklat gitu ya. Kemudian si anaknya mengeluh nyeri perut, mual muntah, dan bisa ada BAB cair, jadi ada diare gitu, bisa bareng-bareng ya gitu ya. Nah terus nah ini apa namanya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga langsung menghimbau kepada dokter anak karena kejadian ini sudah ada di negara kita, langsung dibikin alur begitu ada gejala ini. Jadi kalau kita nih dari IDAI juga menghimbau ke para orang tua, kalau ada gejala-gejala tadi jangan disimpan anaknya, bawa ke rumah sakit untuk di screening apakah ini benar kuning yang hepatitis virus yang kemarin atau kuning si hepatitis akut misterius yang lagi heboh-hebohnya ini. Gitu ya. Jadi banyak ya tata laksana sudah disusun oleh IDAI gitu dengan Kemenkes juga.
Jadi alurnya jadi jelas. Kalau misalnya udah berobat, nanti ya dokter anak akan bertindak sesuai prosedurnya. Apa aja yang mesti diperiksa, gitu. Apa yang mesti diperiksa laboratorium, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ada beberapa orang tua yang nanya, dok, vaksinnya gimana? Vaksin aja dok, kayak COVID ya. Kan ada vaksin biar mencegah COVID ya. Gitu ya. Vaksinnya sayangnya vaksin yang hepatitis akut virus yang saat ini lagi booming, yang misterius ini belum ada. Sakitnya aja baru, jadi mau nunggu bikin vaksinnya mungkin perlu penelitian beberapa lama lagi. Gitu ya. Tapi ada vaksin hepatitis virus yang A, B, C, D, E. Yang ada saat ini adalah A dan B. Kita harus tahu juga kalau A itu mirip-mirip sama E. Nah, jadi kalau misalnya A divaksin bisa mencegah juga yang ini. Kalau D, dia nggak bisa berkembang virusnya kalau nggak ada si hepatitis B. Nah, berarti kan vaksin hepatitis B-nya ada, lumayan D bisa dicegah juga. C, itu dia nggak ada vaksinnya. Tapi kejadiannya emang jarang ya. Jadi paling sering A dan B. Nah, terus jadi para orang tua kan agak parno jadinya ya. Aduh, gimana nih anak-anaknya? Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah cari informasi yang benar dulu ya. Jadi informasi yang benar dan tepat. Ya, nanyanya ke dokter ya, bukan ke Google. Iya. Di Google juga boleh, tapi harus sumber yang terpercaya. Oke, ya, boleh. benar. Terus kita harus, karena si hepatitis virus misterius ini juga masih terus diteliti sampai hari ini, dia kemungkinan besar memang lewat fekal oral penularannya. Fekal oral itu adalah makanan, air yang terkontaminasi virus hepatitis ini. Ya, makanan, air yang terkontaminasi virus hepatitis ini ada tulisan fekalnya. Fekal itu kan feses ya. Nah, si makanan ini terkontaminasi dari feses orang yang menderita hepatitis itu sebelumnya. Gitu. Makanya emang paling banyak kalau fekal oral. Jadi mirip-mirip hepatitis A kalau penularannya benar fekal oral ya. Nah, itu kalau fekal oral itu emang di daerah-daerah yang jorok gitu ya. Sanitasinya kurang baik, nggak bersih, ceboknya salah, misalnya biasanya mana-mana gitu ya kan, tempat umum mungkin ya. Terus tetap masih diteliti juga karena kan tadi diperiksa di saluran nafas ada juga nih misalnya penyebabnya beneran adenovirus, kok di saluran nafas ada ya gitu ya. Jadi diperiksa juga bisa jadi nih melalui droplet gitu. Jadi dari ngomong, bicara bisa jadi nih gitu. Bisa aja virusnya nengklok di sini terus berkembangnya di hati bisa jadi. Jadi semua masih dalam penelitian yang maunya secepatnya kita ketahui dengan pasti penyebabnya apa. Kemudian yang tadi kalau udah sanitasinya buruk ya pasti kita harus jaga kebersihan, makanan, mengolah makanannya dengan baik. Emang kalau paling aman sih masak di rumah aja kali ya. Gitu. Dengan ini benar udah mendidih, kalau air emang mendidih gitu ya. Terus karena kita sudah sangat terbiasa dengan protokol kesehatan, itu pun harus ya, karena kita pandemi udah lebih dari 2 tahun, protokol kesehatan harus kita teruskan gitu untuk mencegah si hepatitis ini ya. Nah, kalau satu lagi yang tadi, kalau anaknya menderita sakit, jangan lupa langsung bawa ke pelayanan kesehatan gitu untuk dipastikan apakah ini memang hepatitis virus yang sedang baru misterius ini atau dia hepatitis yang lain ya, terutama memang gejalanya kuning gitu. Kalau misalnya ada gejala yang bukan kuning tapi dia demam, mual, muntah ya, dan tidak tidak perbaikan, dibawa juga untuk ditegakkan diagnosisnya apa gitu. Oke ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Jadi saya juga tadi berpikir karena saya sebagai orang tua juga ya dokter nih. Kadang ya. saya juga minta uang jajan gitu. Aduh, jangan jajan jadi mulai jadi agak-agak ini nih. Saya berpikir untuk ini sendiri deh jajannya ya. Gitu uang saku boleh, tapi diawasi belinya apa gitu. Itu dia dokter. Oke teman-teman, saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ketik saja di chatroom dengan format nama, nomor telepon dan pertanyaannya apa.
mengingatkan Oke. kembali bahwa akan ada giveaway menarik untuk 3 penanya terbaik hari ini. Yeay, lumayan banget ya. Oke, sambil menunggu yang bertanya, dokter, saya mau bertanya dulu. Iya. Apa namanya, kuning tadi kan, yang kuning. Mm-mm. Kalau hal yang pasti membedakan dengan hepatitis A, B, C, D, dan E Iya. itu kan Heeh. sama-sama kuning juga. Iya, sama-sama Tapi kuning. apa sih yang ciri yang paling khas dari eh, penyakit yang baru Hepatitis ini? akut virus ini. Mm-mm, Oke. Gejala klinis ya. mm-mm, mm-mm. Gejala klinis itu sangat mirip sama hepatitis virus Nah, yang itu ada dia. sebelumnya Mm-mm, mm-mm. gitu. Kuning paling awal, BAK-nya seperti air teh, lemah badannya, demam, tapi kadang-kadang tinggi, kadang-kadang enggak gitu ya. Terus Sampai apa pada namanya, dehidrasi mual begitu. muntah, ya mual muntah, diarenya bisa bikin dehidrasi. Tapi ada nggak khasnya? Sampai saat ini gejalanya tetap mirip karena sama-sama hepatitis. Jadi hepatitis itu kan banyak ya, tadi ya kan Miss udah sebutin apa sih, autoimun apa segala macam Iya, ya. tadi ada Autoimun, penggunaan obat-obat obat-obatan, tertentu. nah semua yang menyebabkan hepatitis, hepatitis itu kan peradangan pada hati Hati. atau kita sebut juga liver yang Mm-mm. letaknya di perut kanan atas. Nah, semua peradangan yang pada hati itu Mm-mm. semua kita sebut hepatitis. Tapi penyebabnya lain-lain. Masalahnya gejalanya mirip. Beda-beda. Mirip-mirip. Mirip-mirip Mirip-mirip. gejalanya. Tapi penyebabnya beda-beda. Nanti begitu kita tahu dari pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lain, baru kita ketahui, oh yang ini terapinya ini, yang ini terapinya ini, ya begitu. Tapi gejalanya mirip banget. Mirip banget. Mirip banget. Makanya perlu ada penelitian lebih lanjut ya. Ya, jadi yang diteliti sebenarnya lebih ke mencari penyebab pastinya apa sih gitu. Kalau tahu penyebabnya, Kan kalau artinya penyebab pastinya, pengobatannya bisa tepat sasaran juga iya, begitu ya, pengobatan tepat dokter ya. sasaran sama pencegahannya benar. Misalnya, oh ternyata penularannya beneran lewat makanan, oke, berarti benar-benar jaga kebersihan, makan makanan yang baik gitu ya. Terus masih ada yang ngomongin droplet, ya berarti prokesnya yang dikerjain. Atau misalnya dua-duanya, ya udah dua-duanya kerjain pencegahannya gitu Iya. kan. Jadi itu masih Makin dicari. kita kerjanya juga makin ini ya Ah. dokter ya. Kayaknya ini baru kemarin kita apa ya, sudah sedikit Ah, bernapas lega, ada lagi COVID-19 ya. sudah mulai ini, ada Hmm. lagi ini memang Betul. seperti ini. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri nih, anak-anak kan sekarang sudah mulai PTM ya, dokter ya, PTM, sudah iya. mulai PTM, kemudian mungkin ada beberapa sekolah yang sudah buka kantin gitu ya. Nah, Iya. eh, apakah ada prosedur tertentu nih yang mungkin bisa dari sekolah sendiri menetapkan bahwa ini untuk bisa mencegah itu, karena memang ini anak-anak nih, menyerang ke anak-anak gitu. Iya, misterius karena cuma anak-anak Iya, ya. anak-anak Kenapa di ya? bawah 16 tahun gitu kan 16 ya. tahun ke bawah. Kalau sekolah yang secara resmi membuka tempat kantin atau apa tempat makan untuk anak-anak gitu ya. Jadi memang tanggung jawab sekolah ya mengawasi gitu. Mengawasi ini sumbernya benar nggak? Pengolahannya betul nggak gitu. Jadi harus Ada SOP begitu ya. iya, jadi masak harus ini apa namanya, harus matang misalnya gitu, apa aja yang dijual misalnya gitu ya. Atau kadang-kadang ada juga sekolah yang catering. Nah ya kan, catering, Iya, oke, iya, nggak iya, usah bawa iya. dari rumah mah, bawa catering aja, oke. Nah cateringnya harus jelas, mengolahnya seperti apa. Mungkin boleh kalau ada survei atau visitasi dari sekolah mengenai sumber makanan yang akan dikasih ke anak-anak. Seperti itu. Tapi memang saat ini disarankan anak-anak kan sekarang bawa bekal sendiri ya. Sejak COVID pun anak-anak disarankan bawa bekal sendiri dengan makan yang berjarak gitu. Nggak boleh deket-deket kan pasti buka masker. Iya, Gitu. betul. Jadi bawa bekal sendiri, kemudian nggak boleh pinjam-pinjaman sendok seperti itu. Minum jangan bareng-bareng gitu. Jadi sementara mah apa namanya, aku-akuan dulu ya, sendiri-sendiri Iya, dulu iya, gitu. betul. Itu lebih aman sih. Karena kan dia bawa makanan dari rumah yang memang orang tuanya yang mengolahnya gitu kan, pasti orang tuanya juga maunya yang terbaik dong buat anaknya bawa bekal gitu ya. Iya, Gitu. betul, ya. Apakah ada pertanyaan yang ada di chat room? Kita tunggu dulu. Oke. Oke. Oke.
Saya nggak kelihatan ya. Jauh banget. Kenapa saya nggak kelihatan? Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita sekarang sih sebenarnya apa namanya ya, memang hati-hati ya. Masalahnya kan kemarin ceritanya udah mudik nih, ya kan. Nah, Nah, mudik tuh kan jajan ya kita ya kan, makan di luar gitu. betul. Tapi belum tahu juga apakah kasusnya meningkatnya gara-gara si mudik gitu kan. Soalnya kan memang sebelum Lebaran juga sudah ada yang kasus gitu di kita ya, di kita. Nah, itu kasusnya makin meningkat. Ada endemiknya nggak, dokter, di Maksudnya yang daerah-daerah tertentu mungkin yang ada di Indonesia yang kasusnya itu di banyak Jakarta, begitu? di Jakarta Oh, di paling Jakarta. banyak. Iya. Justru di Jakarta. Di Jakarta paling banyak. Oke. Kita tetangganya ya, tetangganya udah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor gitu ya. Apakah saya bisa dibantu untuk bisa baca itu ya? dibesarkan. Oke, Oke, sambil kita menunggu ya teman-teman ya. Apa tadi saya tertarik dengan penggunaan obat-obat tertentu itu, maksudnya memang orang-orang yang sedang menderita penyakit tertentu, kemudian memang dia harus selalu rutin minum obat. Iya, semuanya bisa. Jadi kalau obat-obatan itu ada yang istilahnya di metabolisme di hati. Jadi memperberat kerja si hatinya, si livernya. Gitu. Bisa memicu juga kuning. Gitu. Ya, obat-obatan yang kalau pada anak yang sering juga memberatkan hati itu obat-obat TBC paling sering. Paling Itu banyak. untuk penderita penyakit TBC paru. Itu juga bisa, tapi obat-obat lain banyak. Jadi obat-obat itu kan kerjanya macam-macam nih. Ada yang dibuangnya di ginjal, ada yang buangnya di liver, ada yang dia hilang aja di jaringan gitu kan. Yang buang di ginjal, gitu. Kalau ginjal kan terjadi urin. Oh iya. Kita minum vitamin C kebanyakan buang urin, face-nya jadi kuning gitu ya. Nah, jadi obat-obatan yang hepatotoksik namanya, dia memberatkan kerja hati, dia juga beresiko untuk terjadinya gejala kuning ini. Biar sama peningkatan si enzim hati tadi ya. Nah, kalau memang itu penggunaannya memang harus ya, dokter, karena kan memang sakit, kemudian itu harus apa sih yang supaya tidak sampai ada penyakit baru nih, ini sudah minum obat, kemudian timbul lagi penyakit baru. Jadi itu harus bagaimana? Kalau obat-obatan terutama anak-anak itu akan diberikan sesuai dosis berat badannya. Nah, nanti akan ada tata laksana lagi. Ternyata kok habis sebulan minum obat ini kuning ya, gitu. Misalnya minum obat TBC sebulan lagi kuning, akan dievaluasi. Jadi sebelum minum obat TBC kita pasti cek dulu fungsi hati, si SGPT ini. Nah, habis itu setelah minum ada kuning, nanti ternyata dosis obat biasanya turunkan dulu setengahnya. Gitu. Jadi nanti ada prosedurnya. Kalau saya nggak bisa banget, berarti harus diganti jenis obat yang lain, yang fungsinya juga untuk sakitnya dia gitu. Gitu ya. Jadi jangan diterusin kalau emang dia hepatotoksik dan menimbulkan gejala kuning sampai kuning gitu ya nggak bisa diteruskan obatnya. Obat-obat saraf juga banyak yang di hepatitis. Iya. Termasuk obat-obat yang penenang begitu, dokter? Tidak obat penenang lebih ke brain ya, ke otak ya. Alkohol juga ya? Alkohol apalagi? Ada tingkat alkoholnya nggak sih? Tapi kalau anak-anak tidak begitu ya, dokter ya? Kalau anak-anak kan jarang. Aman ya, pastinya bukan karena alkohol itu kan gitu, paling sedikit jadinya. Penyebab sebenarnya itu perlemakan hati. Jadi alkohol itu bikin perlemakan hati gitu, dan nanti bisa gagal hati kalau emang berat sekali. Tapi alhamdulillahnya di Indonesia sih sebenarnya nggak kayak di luar-luar sana ya, minum konsumsi alkohol rutin gitu ya. Oke. Sekarang sudah muncul pertanyaan pertama dari Pak Petrus ya. Apakah vaksin hepatitis bisa mencegah hepatitis misterius ini? Terima kasih. Tadi di teori awal kita udah sebutkan juga ya. Jadi vaksin hepatitis yang ada saat ini itu adalah vaksin untuk virus hepatitis A dan virus hepatitis B. Ya. Untuk virus hepatitis B juga bisa mencegah terjadinya hepatitis D. Gitu tadi ya. Nah,
virus hepatitis A bisa ikut mencegah terjadinya infeksi hepatitis E. Nah, itu tadi bisa ya. nggak mencegah si hepatitis misterius ini? Belum bisa, karena Belum bukan bisa. itu. Jadi hepatitis yang saat ini ada bukan hepatitis A sampai E tadi. Tapi sebenarnya vaksinasi hepatitis A dan B ini penting banget, karena kalau kena sakitnya bahaya juga gitu. Jadi kalau memang anaknya belum dapet nih hepatitis A sama B-nya, hepatitis B sebenarnya kita dapetnya dari bayi itu dapet ya, di combo DPT itu ada hepatitis B-nya. Jadi dapatnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terus dapat lagi 18 bulan. Baru lahir, hepatitis B baru lahir, dapat hepatitis B, lalu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 18 bulan. Itu kita dapat tuh sebenarnya. Nah, kalau misalnya di hepatitis A itu dapatnya usia di atas 1 tahun. Gitu, dan diulang 2 kali. Untuk pertama kali dapat dia diulang. Berikutnya kira-kira 2 bulan boleh. Nah, itu kalau kena sakitnya juga bahaya. Jadi kalau belum dapat lebih baik berikan juga. Berikan gitu. dulu, Walaupun ya. sampai saat ini belum ada yang memberikan statement bahwa ini bisa nih mencegah hepatitis misterius yang saat ini belum. Karena hepatitis yang saat ini itu baru. Gitu. Benar-benar baru dan masih harus diteliti. Masih diteliti. Okay. Gencar banget menelitinya sebenarnya, banyak udah mulai. Karena kasusnya makin meningkat ya dok ya. Iya, kasusnya makin banyak. Oke, baik. Selanjutnya dari Danisa. Apakah kita orang dewasa dapat menjadi karier virus ini ke anak-anak menjelang PTM? Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, dokter. Menjelang PTM yang rencananya akan kembali 100% di bulan Juli. Tindakan apa ya yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak aman di sekolah? Oke. Karier, oke. Ini juga penelitiannya terus berlangsung ya. Bisa nggak ya orang dewasa tuh kok klinisnya nggak ada tapi bawain? Mungkin bisa, gitu kan? Mungkin bisa, karena hepatitis B juga kadang-kadang seperti itu. Orang tuanya nggak ngeh kalau hepatitis B, tapi cairan tubuh ya kan, misalnya ya, pakai sikat gigi bersama, misalnya gitu ya kan, kita nggak tahu minum, gitu. Biasanya, jadi untuk hepatitis yang saat ini, yang misterius ini, belum ada statement bahwa orang dewasa karier bisa nularin ke anak. Belum ada statement ya? Belum ya. Jadi kita tidak usah mendahului, biar penelitiannya berlanjut. Gitu, tetap aja vaksinasi lengkap yang hepatitis A, B dan seterusnya gitu ya dokter ya. Kemudian apa tadi yang kedua ya, lupa. Tindakan preventif. Preventif. Oke, tadi sebenarnya juga udah ya di teori awal ya. Jadi yang pertama dilakukan itu pastinya informasi harus benar dulu. Jadi tindakan preventifnya benar. Terus yang kedua, jaga makanan, air, makanan, mengolah makanan dengan baik, harus makanan sehat sih paling oke, dengan pengolahan yang benar gitu. Kemudian sanitasi, jadi kebersihan gitu ya, kebersihan lingkungan. Nah, jaga makanan itu juga termasuk nggak banyak jajan ya, karena kalau jajan kita nggak tahu pengolahannya seperti apa. Gitu ya. Terus karena beberapa penelitian bilang bisa droplet tadi, jadi prokes deh. Pakai masker. Jadi kalau ke tempat umum tetap aja pakai masker ya, walaupun ada himbauan boleh dibuka masker kalau outdoor kan ya. Selama ini di sekolah sih memang harus benar-benar boleh buka masker. Prokes yang harus juga didukung oleh orang-orang dewasa sekitarnya, karena anak-anak tuh kalau nggak dilatih lepas-lepas mulu tuh masker gitu ya. Sering diingatkan ya dokter ya. Jadi kira-kira terus protokol kesehatan yang kita juga sudah terbiasa lah selama 2 tahun lebih ini ya. Anak-anak juga kita biasakan seperti itu. Kemudian jaga kesehatan tubuh ya, suplementasi boleh gitu ya. Olahraga. Makan teorinya gampang banget ya dokter. Gampang banget menjalaninya ya. Oke. Gak apa-apa, harus usaha sih tapi. Betul. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Teresia, bagaimana cara mencegah penyebaran atau penularan hepatitis misterius ini terutama untuk anak di bawah 12 tahun? Usia di bawah 12 tahun. Sama ya kayaknya ya, sama kayak tadi. Pencegahannya sekarang memang pencegahan secara umum gitu, karena kan hepatitis misteriusnya sendiri belum pasti banget penularannya itu dari mana gitu. Jadi
kalau kita bisa menjaga kebersihan kita lebih baik, itu lebih baik gitu, mencegah penularan ya. Oke. Lanjut dari Pak Aribowo. Apa saran terbaik bagi kami? Ini orang tua ini ya, dokter, untuk pencegahan deteksi dini dari nanti hepatitis mungkin ya, yang akut. kalau sudah kuning atau Yang pertama tadi ya, kenali gejalanya. Memang 70% gejalanya adalah kuning. Tapi di samping itu, ya kira-kira 70% gejalanya kuning. Makanya langsung, oh ini kena liver nih kemungkinan besar gitu ya. Nah, tapi ada gejala lainnya yang juga cukup sering terjadi. Misalnya demam, terus diare, mual muntah gitu ya. Nah, ada juga yang BAB-nya seperti dempul, yang tadi BAB-nya pucat gitu. Kalau ada gejala-gejala seperti ini, bawa segera sih gitu untuk dibuktikan apakah ini hepatitis yang misterius yang saat ini ada gitu. Jadi mengenali gimana nih biar anaknya itu ke anak-anak itu kenali gejalanya, dan gejala ini juga sudah ada di mana-mana ya, di pamflet Instagram sudah ada banyak pamflet, jadi udah banyak ya? Yang bikin gejalanya ini hati-hati ya gitu. Oke. Selanjutnya dari Ibu Yulia, apakah hepatitis menular? Hepatitis menular? Jalan, tulisannya jalan. Bagaimana penularannya dan apakah sangat bahaya? Satu-satu dulu deh dok, apakah hepatitis menular? Menular. Bagaimana penularannya? Makanya kita update 1 bulan udah ada lagi yang kena ya? Iya. Oh, ya berarti nular kan? Nular. Cuman dari mananya yang masih diteliti. Nah, itu dia ya. Oke, bagaimana penularannya? Oke. Penelitian terbanyak menyatakan tadi lewat fekal oral, makanan atau air yang terkontaminasi oleh feses penderita hepatitis juga. Terkontaminasi karena kontaminasi feses itu kan nggak langsung ceruk gitu ke makanan, lalat nempel feses nempel makanan. Anak-anak habis cebok makan, gampang banget ya. Ya itu cara-caranya. Anak-anak makanya prokesnya cuci tangannya pakai banget, cuci gitu. Nggak asal. Jadi nggak fesesnya nyepret, harus pakai sabun bener gitu. Iya, harus pakai sabun. Gitu, karena anak-anak atau enggak duduk main deket-deket gitu kan, yang temannya habis BAB, kita nggak tahu lah, pokoknya fesesnya mau kontaminasi makanan lah gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya masih dengan Bu Yulia, apakah sangat bahaya kalau terkena pada anak yang punya riwayat sesak nafas? Ya, riwayat sesak nafasnya ini mungkin maksudnya asma ya. Asma. Iya. Ya, sampai saat ini penelitian belum ada sih link yang langsung hepatitis akut virus ini bahaya buat anak yang asma ya, nggak gitu ya. Kalau COVID kan kalau anak asma langsung jadi faktor resiko ya kan. Iya. Nah, hepatitis akut ini belum ada yang menyatakan begitu. Kalau anaknya memang ada asma yang suka kambuh, jaga kesehatannya benar-benar ya di rumah, makan di rumah aja dah. Iya. Gitu ya. Enggak jajan. Tapi efek langsungnya ini enggak dok, kalau anaknya riwayat sesak nafas belum tahu sih sampai saat ini. Saking misteriusnya ya. Karena makanya disebut kenapa misterius. Misterius karena semuanya tuh masih dalam penelitian dengan tahap yang belum final akhir tuh, jadinya pastinya apa sih penyebabnya itu juga belum ada. Masih terus dikaji, diteliti terus ya dokter. Semoga segera ya. Sekali orang tua sudah rasanya udah khawatir pasti. Tapi khawatir berlebihan juga nanti imunnya turun. Iya ya. Udah di rumah aja deh. Teman-teman orang tua khawatir boleh tapi tidak boleh berlebihan. Iya, begitu ya. Nanti mempengaruhi imun dan itu juga nanti bisa kekebalannya turun. Jadi ini kena gitu ya. Jadi stres sendiri gitu. Iya. Nanti gimana anak papa? Kamu nggak boleh. Aduh, nggak apa-apa begitu ya dokter ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yeni Siti Nuria. Apakah ada kesamaan riwayat kesehatan dari para penderita, dok? Satu dulu gitu ya. Karena apa? Agar orang tua bisa antisipasi apabila anaknya memiliki riwayat yang sama. Gitu. Jadi kalau penelitiannya di Indonesia belum banyak ya. Nah, kalau di luar negeri pun sebenarnya bukan kesamaan ya. Karena kalau kesamaan kebiasaan malah ada yang meneliti berapa persennya tuh dari misalnya dari si 169 tadi itu ada yang punya anjing,
gitu ya. Ada yang konsumsi paracetamol gitu. Ada juga tuh disebutkan di Paracetamol. situ. Tapi ternyata setelah maksudnya anaknya udah datang kemudian diperiksa pemeriksaan laboratorium, sebenarnya yang dicari adalah eh, kemungkinan penyebabnya gitu. Memang yang paling banyak terdeteksi adalah adenovirus. Nah, adenovirus itu biasanya selama ini itu nggak bikin gitu-gitu amat gitu loh. Nggak sampai yang kuning hepatitis, sampai gagal hati segala macam gitu. Nah, itulah makanya juga masih diteliti apakah ini adenovirus varian baru, ada yang juga meneliti inikah COVID varian baru. Pokoknya penelitiannya masih jeng 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 jeng. Nah, kita terima yang dipublikasikan saat ini dulu ya kali ya. Gitu. Jadi kita tetap hati-hati aja. Jadi kita mulai dari kitanya, dari kita di rumah, orang tua menjaga anak-anaknya. Seperti itu. Oke, lanjut dari Ibu Ranti. Tindakan pencegahan dan penanganan awal saat di sekolah STEMA dan RS Medika untuk anak usia sekolah. Apakah ada vaksin terbaru untuk anak terhadap hepatitis misterius ini? Iya. Dan apa sih indikatornya untuk anak itu bisa kembali sekolah setelah sakit tersebut? Jawabannya masih sama ya, masih diteliti. Jadi sebenarnya kalau pencegahan, ini kita podcast hari ini termasuk pencegahan loh, karena kita ngasih informasi ya kan. Pencegahan, oh iya ya, nanti mama-mama di rumah udah deh jangan jalan-jalan deh, maksudnya jalan-jalan boleh, makannya ya pastiin sumbernya bersih deh gitu ya intinya, karena paling mungkin kan fekal oral. Kemudian pencegahan yang lain itu yang tadi ya udah disebutin, udah beberapa kali kita sebutkan, jaga kebersihan, protokol kesehatan tetap dijalankan, terus informasi juga jangan yang hoax-hoax stres sendiri gitu ya, pokoknya kita jaga kekebalan tubuh juga. Kemudian vaksin tadi belum ada ya, untuk vaksin misterius ini tadi juga sudah ada yang bertanya. Vaksin misterius untuk hepatitis ini belum ada vaksin. Belum ada vaksin. Tapi ada vaksin hepatitis A dan B yang kita punya di Indonesia. Tidak ada salahnya itu kita berikan kalau anak kita belum datang. Gitu. Ya. Oke. Vaksin A, B dulu. Jelas ya. Terus pertanyaan yang terakhir, nah ini lebih panjang lagi nih, mesti diteliti. Kalau anaknya kena hepatitis misterius, boleh sekolah lagi kapan? Itu masih belum ada juga jawabannya sama saat ini. Masih gitu ya, belum ada. Harus diteliti kembali. Indikatornya apa? Belum bisa ada, dipastikan ya dokter belum ya. Bisa dipastikan. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Ibu Mustika. Anak saya sepertinya mengalami agak lambat dia bisa berbicara. Setelah itu saya berikan jenis seperti vitamin. Apakah itu bisa memacu ke hepatitis misterius? Karena jujur Ibu Mustika ini takut ya, agak takut. Namun dari iklannya bisa membantu melancarkan bicara pada anak. Anaknya umur 5 tahun. Ini anaknya speech delay ya, agak out of topik dulu nih. Jadi gini, vitamin biasanya toleransinya kalau anak-anak lebih baik ya, maksudnya dia kalau misalnya terlalu berlebih ya dibuang di urin seperti itu. Kalau memang dapat vitamin, anaknya speech delay nih, terus dokter anaknya kasih vitamin yang mengandung AA, DHA misalnya ya untuk menambah nutrisi otak atau apa, sebenarnya sih boleh-boleh aja gitu ya. Nah, bikin hepatitis nggak? Ya kagak lah kalau hepatitis. Kalau vitamin enggak ya. Iya, kecuali vitaminnya terkontaminasi feses. Nah, itu ya kan? Kecuali vitaminnya terkontaminasi feses. Tapi ngasih vitamin. Iya, kalau dia nyimpennya jorok-jorok kan. Terus ada bayi sebelahnya, wah bayi belum misalnya. Jadi pokoknya kan terkontaminasi. Jadi vitaminnya sendiri ya enggak. Vitaminnya sendiri tidak, tapi terkontaminasi dulu. Terus sebenarnya kalau iklannya bilang tadi kalau minum vitamin nanti langsung bisa ngomong. Wah, itu obat apa ya? Saya juga penasaran. Vitamin apa? Jadi kalau speech delay sih yang digencerin adalah terapinya. Bicaranya, terapi penyebabnya bicara. Dari sebelum penyebabnya kita tahu apa. Terus kalau ini udah 5 tahun ya. 5 tahun ya. IQ-nya juga jangan lupa dites. Gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Joy, apakah pengobatan hepatitis atasnya ya?
Oh, kelewat. Dari Yulia, apakah anak yang sudah divaksin hepatitis masih ada kemungkinan terjangkit hepatitis yang misterius ini? Kan tadi ya, karena vaksin hepatitis yang ada Beda adalah itu. hepatitis A dan B. Jadi masih bisa terjangkit Kak? Bisa. Bisa. Bisa jawabannya. Jawabannya Gitu. bisa. Tapi kalau belum dapat vaksin hepatitis gimana dok? Ya vaksin aja, karena hepatitis A dan B pun gejalanya jelek. Bahaya untuk anak kalau kena gitu. Pokoknya tetap harus Tapi kalau vaksin mencegah dulu deh. si hepatitis misterius ya saat ini belum tahu. Saat ini belum Gitu, tahu. masih Tapi diteliti. kalau bisa terjangkit meskipun sudah hepatitis A, vaksin hepatitis A A dan dan B, B masih bisa bisa. juga. Karena dia hepatitis yang ini bukan A dan B gitu kan. Berbeda lagi ya. Berbeda lagi. Oke. Lanjut. Dari Joy, apakah pengobatan hepatitis dengan cara konsumsi obat antivirus harus dilakukan seumur hidup? Oh, ini hepatitis yang mana ya? Kayaknya Mungkin yang A dan B. ya. Sebenarnya pengobatan hepatitis viral itu yang ada saat ini ya, itu perlu kontrol berkala. Apalagi hepatitis B. Karena hepatitis B itu sifatnya kronis. Lama ternyata ada di darah. Hepatitis B darah. Biasanya diem aja di situ ya. Tapi itu. klinisnya nggak ada. Kayaknya sehat-sehat aja. Gitu. Oh, Tapi gitu. ya harus terkontrol. Jadi kalau ini bisa nggak apa sih tadi pengobatannya seumur hidup? Seumur hidup. Kalau ini harus kontrol ke dokternya ya. Tanyakan pada dokter Iya, yang karena kan menangani. kalau diobatin pun harus diperiksa serologisnya berkala. Udah berapa angkanya? Kan ada angkanya kan? Iya, tetap harus berkonsultasi dengan dokter ya, tidak bisa menentukan Sama sendiri. kayak obat apa ya? Obat epilepsi misalnya ya kan? Oke. Seumur hidup nggak gitu ya? Tetap ada masing-masing anak akan mendapatkan dosis obat berbeda gitu karena kan dia range-nya tergantung anaknya tuh gitu itu sudah bebas kejangnya berapa lama seperti itu sih. Ya, jadi kalau tetap ada kontrol. Terus ya. Kalau yang obat ini antivirus sebenarnya sih nggak ada ya, belum ada. Kalau yang saat ini kita juga belum tahu obatnya, gitu. Karena kalau virus aja kan intinya sebenarnya sembuh sendiri dong harusnya, ya kan? Iya, Self-limiting disease kan? Betul. Bukan bakteri, beda lagi ya. Bukan bakteri, gitu. Oke, dan selanjutnya dari Bu Vita, dari kasus yang sudah ada, apakah bila terkena hepatitis misterius ini bisa sembuh? Berapa lama sembuhnya? Pengobatannya apakah juga dilakukan seperti terkena COVID? Kalau yang sudah kena, apakah bisa sembuh? Kalau yang sudah berapa kena, lama? ada yang sembuh, ada yang memberat, ada yang memberat, namanya gagal hati, fulminan, hepatitis akut fulminan. Jadi dia di bawah. Sampai gagal hati. Nggak sampai 4 minggu udah buruk gagal hati. Yaitu yang kasus yang kita juga ada yang meninggal sebenarnya ya di sini. Di Indonesia juga ada. Tadi ya 11. Tadi, itu enggak, kalau 11 yang Mei tadi datanya seluruh dunia. Seluruh dunia. Kalau di Indonesia sendiri ada data yang meninggal? Ada. Angkanya saat ini belum ada yang terbaru ya. Belum ada yang terbaru. Gitu, belum dipublikasi. Kemudian apa tadi pengobatannya juga dilakukan seperti terkena COVID? Beda dong. Beda. Kalau COVID mah virus COVID, kalau hepatitis ini ya tata laksananya seperti sakit hepatitis sebelumnya sebenarnya. Cuman kan sambil diteliti lagi nih, kira-kira ada penyebabnya apa. Nah nanti mungkin kalau sudah pasti penyebabnya apa, mungkin terapinya sesuai dengan penyebabnya. Karena mungkin bayangannya orang tua ini karena sama-sama menular, jadi apakah isolasi begitu ya? Kalau COVID kan begitu ya, isolasi. Hepatitis sih gitu. Kan itu tadi ya, karena penyebab maksudnya penularannya belum fix banget dari mananya. Itu mungkin sementara sih di ruang isolasi, karena kalau dia droplet iya itu dia, karena menular itu tadi infeksi virusnya itu ya. Gitu. Oke, lanjut ke Ibu Firly. Kalau makanan beli dari luar tapi dipanaskan lagi, apakah sudah aman? Ini pertanyaannya lucu ya. Jawaban saya sih sebenarnya satu, jangan beli makanan dari luar. Ngomongin jajan ya sebenarnya ya. Bener-bener harus dipanaskan lagi. Ntar dulu kalau belinya tumis kangkung nggak boleh dipanasin lagi ya. Bayam nggak boleh. Jadi boleh nggak ya?
Boleh nggak ya? Nanyanya Tergantung berdua. makanannya mungkin ya. Tergantung makanan. Dan kalaupun ini harus tahu, mungkin ya dokter harus tahu apakah itu restoran bersih memang dan sumbernya seperti apa ya? langsung dimakan begitu, tidak perlu ada pemanasan. Iya betul. Maksudnya yang Gitu dimasak ya. dengan baik nggak Dan sih? Gitu. Tetap tentunya lebih baik tidak jajan. Iya lebih baik tidak beli makanan di Gitu ya. luar. Makannya di Benar-benar. rumah kita Soalnya tahu sekarang sendiri. tuh apa sih Mengolah online ya, sendiri gitu. sudah Nah, GoFood, iya. Sekarang GrabFood. iya betul. Gampang banget Sekarang kan beli semua makanan. serba online, serba mudah dengan aplikasi-aplikasi itu. Tapi tetap Iya. saran dari dokter lebih baik tidak jajan di luar. Iya. Oke, selanjutnya dari Ibu Ria, apakah hepatitis ini Hewan. penularannya bisa melalui hewan? Nah itu tadi yang disebutin ya. Ini kan Jadi yang dari di luar itu juga ternyata punya anjing gitu. meneliti, ternyata lebih dari 50% tuh kok punya anjing ya Punya gitu. anjing, punya kucing atau hewan Diteliti peliharaan lah, lain gitu ya. diteliti lah akhirnya kemarin sih anjing ya yang laporan Oh, yang itu tuh kemarin anjing, itu dog anjing. gitu tulisannya Oke. kan. Oke. Jadi di luar negeri nggak ya? ya di luar negeri. Kalau di kita kan banyaknya nggak punya ya. Banyak juga punya tapi ya. Cuman apa namanya? Nah di luar negeri itu begitu disebutinnya. Tapi tetap pada Tapi akhirnya nggak mereka bisa. sebutkan, tapi tetap unknown ya. Jadi nggak Iya, tahu benar. nih, bener nggak sih si anjing bawa? Jangan kucing, jangan tikus. Nggak tahu Iya, juga. betul. Namanya juga Atau diteliti ya. hewan-hewan yang lain, kelinci atau kuda. Sudah benar. Begitu ya. Gitu. Jadi belum tahu ya. Belum hewan. tahu. Soalnya Pasti kalau harus mungkin diteliti. COVID ya, maksudnya kalau COVID kan awalnya di Wuhan tuh dari pasar yang hewan-hewan oke. kelelawar segala macam ya. Heeh. Kalau yang ini belum tahu beneran. Ini belum tahu bener Belum ya tahu Bapak beneran. Ibu ya. Jadi memang harus sedang proses penelitian lebih lanjut. Betul. Oke. Pertanyaan dari Pak Niko, kapan jadwal hepatitis A dan B untuk anak 8 tahun yang sudah pernah divaksin waktu bayi? Waktu bayi sudah, tapi ini Ya. 8 tahun kapan lagi? Kapan jadwal? Kalau 8 tahun sebenarnya yang divaksinnya dulunya berapa kali itu sebenarnya. Oh, harus tahu riwayatnya dulu nih berapa kali riwayatnya gitu berapa ya. kali udah dapetnya gitu. Tapi kalau misalnya aduh bukunya hilang apa segala macam, ya udah vaksin aja sekali A sekali B sekali masih boleh kok. Masih boleh. Boleh. Oh, jadi misalnya sudah pun boleh lah. Boleh. Masih Kalau boleh vaksin gitu ya. hepatitis B aja sampai dewasa. Oh, Kita gitu. nih misalnya vaksin deh gitu Oh, ya. berarti saya misalnya ini saya mau vaksin hepatitis B begitu Boleh, bisa. bisa. Apalagi riwayat zaman dulu nggak jelas gitu ya. Iya. Ibu-ibu Saya juga soalnya nggak kita tahu. udah berumur Iya. kan. Kalau Tenaga medis gitu kan. Dilepas ya. Kalau tenaga medis sih biasanya di vaksin hepatitis B sebelum dia misalnya kalau dokter umum mau koas kan ketemu pasien-pasien tuh ya kan kita nggak tahu ya pasien ada yang bawa nggak hepatitis B, biasanya divaksin dulu. Jadi ada perlindungan juga di diri sendiri gitu. Banyak vaksinnya dokter. Banyak orang dewasa juga cuma beda dosis ya. 1, 2 booster terus apa Iya, hepatitis B lagi. aja baru lahir udah dapet 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Iya. Begitu. Mau ulang di usia 8 tahun boleh. Tapi demi kesehatan. Demi ya. Betul, Benar. demi kesehatan. Vaksin COVID juga tadinya sekali, jadi 2 kali booster. Iya, jadi booster. Katanya Kalau ini booster mau nggak ada bisa lagi mudik. nih. Betul ya, dokter? Iya nggak apa-apa. Akan ada lagi Nggak setelah apa-apa booster. karena virusnya kan pinter, mutasi Pinter, terus. iya bermutasi terus ya. Oke, pertanyaan lagi dari Ibu Evika. Apakah orang dewasa bisa terkena hepatitis misterius ini? Oke. Lalu mengapa kasus terbanyak saat ini adalah anak di bawah 5 tahun? Apa karena imun tubuhnya? Ya itu Lalu- peneliti juga tuh. Terus Apakah penderita hepatitis bisa kita rawat di rumah saja tanpa harus ke rumah sakit? waduh, ya oke. Dewasa bisa nggak? Kalau sampah ini yang terlapor di berbagai negara itu semua di bawah 16 tahun ya. Semua Itulah di anehnya. bawah 16 Itu anehnya. Ya. Sebenarnya Makanya. kita aman berarti. Jadi oh jangan. Terus kita jadi sendiri gitu ya. Terus kita jadi ya. Jadi karena laporannya semua di bawah 16 tahun, WHO pun mendefinisikannya adalah hepatitis misterius ini usia di bawah 16 tahun loh. Gitu. Jadi dewasa bisa nggak? Belum ada ketemu. Belum bisa dijawab gitu Kita ya. nggak tahu masa Karena depan ya. sampai saat ini masih di bawah 16 tahun. Di bawah 16 tahun. Terbanyak malah 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Betul. Kita. Terus kasus terbanyak ini di bawah 5 tahun karena imunitas tubuh bisa jadi. Bisa jadi. Tapi tetap belum pasti. Ya. Tetap belum pasti. Ya, karena semakin kecil memang imunitas tubuh semakin belum imatur, sempurna gitu belum ya. sempurna. Masih harus terus. Makanya vaksin paling banyak sama anak-anak kan. Anak-anak Vaksin iya dari bayi. karena biar terbentuk imunitas yang baik
saat dia hidup nanti atau menuju ke dewasa gitu. Dirawat di Terus rumah dirawat di atau di rumah, rumah sakit? hepatitisnya ini dirawat di rumah sakit Di dong. rumah Karena sakit. penegakan diagnosis awal pun dirawatnya di rumah sakit. Dia ada bahayanya juga komplikasi yang hepatitis fulminan tadi, dan itu perlu pemantauan gitu, gitu ya. Oke. Terakhir ini dokter, sepertinya pertanyaan Oke. terakhir. Dok, dari Bu Angel, dok, apakah penggunaan hand sanitizer dan disinfektan membantu mencegah Penularan penularan virus. virus Iya. ini? Jadi tadi pencegahan ya, pencegahan itu kan termasuk protokol kesehatan. Protokol kesehatan termasuk itu tadi mencuci tangan, hand sanitizer ya, kalau kita tidak ketemu air mengalir kita hand sanitizer rutin. Habis pegang ini hand sanitizer, habis pegang ini hand sanitizer boleh ya. Nah, kalau misalnya memang nanti penyebab pastinya sudah diketahui bahwa memang penularannya melalui oral fekal, fekal oral, jadi makanan, air, atau yang terkontaminasi oleh feses penderita hepatitis juga. Jadi hand sanitizer jadi penting banget gitu. Bisa nggak? Bisa kalau emang penyebabnya nanti fekal oral. Droplet bisa juga nggak? Ya bisa. Bisa aja. Jadi ya. penting. Bisa ya Tidak intinya. cuma hand sanitizer, Hand sanitizer, tidak cuma cuci disinfektan, tangan, tapi masker tetap, iya, jaga gitu. jarak tetap ya. Jadi semuanya Protokolnya jadi harus prokes, betul. betul. Karena pencegahan seperti itu untuk semuanya, Untuk gitu ya, tidak semuanya. cuma untuk virus COVID-19 gitu. Betul, benar. Oke, tidak terasa dokter, seru banget kita ngobrolnya. Nggak berhenti-berhenti. Luar biasa, sudah wow mendekati 1 jam. Tentunya obrolan kita ini bisa menambah wawasan pengetahuan dan tidak hoax ya teman-teman orang tua ya, tidak hoax, langsung dari narasumbernya yang sangat-sangat kompeten. Kita jadi tambah ilmu, jadi tahu penyebabnya, jadi tahu bagaimana cara mencegahnya, begitu ya. Meskipun memang yang penting kita tetap harus prokes untuk semuanya, begitu ya dokter ya, untuk menghindari semuanya. Terima kasih untuk semua teman-teman orang tua yang sudah setia sampai ikut Zoom saat ini ya, luar biasa. Terima kasih juga untuk Dokter Yuli. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya kepada di sini dan menambah ilmu kita yang nggak tahu jadi tahu. Terima kasih sekali dokter. Sukses selalu sama-sama belajar dan mencari informasi ya. Iya, jadi kalau mau tanya informasi ya memang harus ke sumber yang benar. Begitu ya. Sumbernya juga sambil cari informasi juga yang benar untuk menyampaikan yang benar. Betul, gitu ya. kalau mau menyampaikan harus benar dulu, begitu ya. Nah, akhir ini sebelum kita selesai podcast ini, mungkin dokter ada 1-2 pesan untuk semua teman-teman yang menyaksikan ini. Pesannya sebenarnya jaga kebersihan ya, yang paling penting ya. Terus kayaknya pesan-pesan umum lah ya, jaga kebersihan, jaga makanan, sebisa mungkin sih nggak jajan ya anak-anak soalnya. Nah ini nih, kalau udah jajan tuh, aduh, emaknya juga ikutan soalnya gitu ya, jajan juga. Iya, gitu. karena kalau punya kebiasaan jajan itu memang kayaknya kayak jadi ada gatal-gatal gitu ya. Lihat ini pengen gitu. Nah, jadi itu dia mungkin harus mulai karena kan si hepatitisnya ini cepat, penularannya cepat, dan biasanya memang yang cepat-cepat tuh kalau makanan ya paling sering kan fekal oral itu tadi gitu, dibanding kalau cairan tubuh penular lewat darah kan nggak semuanya semudah itu. Nah, tidak mudah gitu ya. Tidak mudah gitu ya. Kalau droplet aja masih bisa karena yang tadi adenovirus kan bisa di saluran nafas juga masih bisa. Cuman kan tetap kemungkinan fekal oral adalah yang paling mungkin gitu ya, walaupun nggak ada nih yang menyatakan iya itu ya penyebabnya, jadi jangan ini nggak ada, belum ada, masih terus diteliti, tapi sebisa mungkin memang makan di rumah gitu, diolah dengan baik, dimasak. Kalau air ya kalau misalnya airnya mendidih gitu. Jadi yang setelah mendidih udah diminum gitu kan. Betul. Tapi ya satu lagi tadi, kalau kita beli yang galon kemasan itu juga aman ya dokter? Galon kemasan kalau kan kita kan kalau beli sesuatu kan pasti kalau segelnya masih bagus gitu ya, terus penyimpanannya bagus, terus si galonnya
nggak kotor gitu kan. Kalau kotor kan nggak tahu dilempar-lempar kemana Iya, gitu ya. itu. Ya pastiin aja bersih. Nah, itu Asal dia. bersegel lah ya. Ya, pokoknya pasti kan bersegel, bersih Iya. gitu ya. Karena itu sumber air juga setiap hari penting banget gitu Betul. kan. Itu dia, saya Betul. sendiri begitu soalnya. Cuman Oke. emang kalau masak ya, kalau misalnya air keran kita itu nggak tahu gitu ya, misalnya kalau masak pakai air keran kok Air nggak tanah enak. gitu. Air Bukan kalau air misalnya tap ya. bersih sebenarnya Air tanah oke aja, Heeh. asal mendidih gitu ya. iya asal mendidih. Betul. Oke, Ya. akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu sudah datang. Pengumuman pemenang giveaway podcast Tema Talks mengenal lebih jauh hepatitis misterius yang menyerang anak-anak. Nama pemenangnya adalah jreng 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 jreng. Wow. Wow, saya sudah Nggak ada dapatkan nama saya 3 di situ. nama. Nama saya. Wow, selamat untuk Oke. Pak Niko, ya, kemudian Ibu Teresia dan Ibu Ria. Selamat Oke, mendapatkan giveaway yang selamat. sangat menarik. Jadi nanti silakan hubungi Stella Maris. Oke. Oke. Dan saatnya sekarang waktunya berpisah, dokter. Iya, Nantikan betul. podcast Tema Talks berikutnya dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik dari hari ini, bersama juga dengan narasumber yang keren, yang kompeten, yang luar biasa dan kredibel tentunya pada hari Jumat mendatang di waktu yang sama. Dapatkan juga informasi terbaru tentang podcast Stella Maris dan Sekolah Stella Maris. Silakan kunjungi Instagram Stella Maris @stellamaris.sc. Akhir kata, saya Dian sebagai host podcast hari ini pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang, mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Podcast Stella Maris Talks hadir menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talks hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stema TV. Recordings